Selamat datang di channel YouTube kita, tempat di mana kegelapan dan misteri bertemu. Di sini kita akan menjelajahi kisah-kisah horor paling menegangkan, dari legenda urban hingga kejadian nyata yang tak bisa dijelaskan. Bersiaplah untuk merinding dan menghadapi ketegangan yang akan menguji keberanianmu. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi, karena petualangan horor kita baru saja dimulai. Selamat menonton dan semoga berani. Misteri pesugihan tuyul. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat dan pegunungan, hidup seorang pemuda bernama Arif. Arif adalah seorang petani sederhana yang hidup dengan keluarganya di sebuah rumah kayu kecil. Meskipun hidup mereka sederhana, Arif dan keluarganya cukup bahagia. Namun, sejak beberapa waktu terakhir, mereka mengalami kesulitan ekonomi yang parah. Hasil panen mereka kian menurun dan utang semakin menumpuk. Suatu malam, saat Arif tidur nyenyak di ranjangnya, ia terbangun mendengar suara aneh di luar rumahnya. Suara itu seperti bisikan lembut dan langkah-langkah kecil yang tidak bisa diidentifikasi. Ketika Arif memeriksa keluar jendela, ia melihat sekelompok sosok kecil yang berlalu di bawah cahaya bulan. Mereka tampak seperti anak-anak kecil dengan mata bersinar merah dan tubuh yang kurus. Arif merasa ketakutan, tetapi ia memutuskan untuk mengabaikannya dan kembali tidur. Hari-hari berikutnya, keadaan semakin memburuk. Arif merasa terdesak dan mulai berpikir untuk mencari bantuan. Suatu hari, ketika ia sedang berjalan di pinggir desa, ia bertemu dengan seorang dukun tua yang dikenal sebagai Pak Tua. Pak Tua dikenal karena kemampuannya dalam hal-hal gaib dan ramalan. Arif memutuskan untuk meminta bantuan Pak Tua. Ia menjelaskan semua masalahnya dan bagaimana ia mulai melihat makhluk-makhluk kecil di malam hari. Pak Tua mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, "Apa yang kau lihat adalah tuyul. Mereka adalah makhluk halus yang sering dipanggil oleh orang-orang yang berusaha mendapatkan kekayaan secara instan. Tuyul sering digunakan dalam pesugihan, yaitu praktik mencari kekayaan dengan cara-cara mistis." Arif terkejut mendengar penjelasan Pak Tua. Ia tidak pernah mengira bahwa masalahnya bisa berkaitan dengan hal-hal mistis seperti itu. Pak Tua melanjutkan, "Pesugihan tuyul adalah praktik gelap yang bisa memberikan kekayaan cepat, tetapi ada harga yang harus dibayar. Tuyul adalah makhluk yang butuh pengorbanan, dan jika kau tidak memenuhi perjanjian tersebut, mereka akan menyebabkan banyak kerugian dan bencana." Arif merasa cemas, tetapi ia juga merasa terjebak dalam keadaan yang tidak bisa diperbaiki dengan cara lain. Pak Tua memberikan nasihat, "Jika kau ingin menghentikan masalah ini, kau harus mencari tahu siapa yang memanggil tuyul tersebut dan menghentikan praktek pesugihan itu. Ini mungkin bukan sesuatu yang mudah, tetapi itu satu-satunya jalan." Berbekal nasihat dari Pak Tua, Arif memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Ia mulai menanyakan kepada warga desa lainnya dengan melakukan riset di perpustakaan desa. Setelah beberapa hari, ia menemukan informasi bahwa ada seorang pria misterius bernama Rudi yang baru saja pindah ke desa tersebut dan dikenal sering menyendiri. Rudi dikenal memiliki kekayaan yang tiba-tiba melonjak dalam waktu singkat. Arif akhirnya memutuskan untuk mengunjungi Rudi di rumahnya. Ketika ia tiba, ia disambut dengan suasana yang aneh. Rumah Rudi tampak gelap dan penuh dengan bau asap. Rudi menerima Arif dengan sikap yang agak mencurigakan, tetapi ia tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan. Setelah berbicara, Arif menanyakan tentang praktik pesugihan dan apakah Rudi terlibat di dalamnya.
Rudy tampak terkejut, lalu akhirnya mengakui bahwa ia memang melakukan pesugihan tuyul. Namun, ia tidak siap menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. "Aku hanya ingin mendapatkan sedikit kekayaan untuk hidup lebih baik," kata Rudy dengan menyesal. "Tetapi, aku tidak menyadari betapa mengerikannya akibat dari perbuatanku." Arif menanyakan Rudy untuk segera berhenti praktik tersebut dan membuat pengorbanan yang diperlukan untuk mengakhiri kontrak dengan tuyul. Rudy setuju dan segera mengikuti saran Arif. Mereka melakukan upacara untuk mengakhiri hubungan dengan tuyul dan meminta ampun. Setelah upacara tersebut, kejadian-kejadian aneh di sekitar rumah Arif mulai berkurang. Keluarganya mulai merasakan perubahan positif dan hasil panen mereka perlahan-lahan kembali membaik. Sementara itu, Rudy meninggalkan desa dan berusaha memperbaiki hidupnya tanpa menggunakan cara-cara mistis. Arif menyadari bahwa mencari solusi melalui jalan mistis bisa membawa konsekuensi yang tidak terduga. Ia belajar untuk menghadapi tantangan hidup dengan usaha dan ketekunan tanpa harus bergantung pada jalan pintas yang berbahaya. Misteri pesugihan tuyul yang pernah mengganggu hidupnya kini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya integritas dan kejujuran. Itulah kisah misteri pesugihan tuyul. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi kalian.